Dulu di Pasena ini adalah hutan ya, hutan yang begitu luas, terus dibangun menjadi sebuah pertambakan. Dan satu hal di masa itu memang dari sisi ekonomi dan stabilitas keamanan cukup bagus, tetapi dari sisi rakyat mendapatkan informasi dan komunikasi itu parah banget. Hanya semata-mata kita hanya bisa berkirim surat ya waktu itu. Di Pasena merupakan sebuah kawasan pertambakan udang di pesisir timur Lampung, tepatnya di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Tambak udang ini mulai beraktivitas sejak tahun 1988 dengan area seluas 16.250 hektar. Ribuan petambak yang datang bertransmigrasi dari berbagai wilayah menggantungkan hidupnya dari panen udang, terutama yang berjenis udang faname atau udang kaki putih. Pada panen perdana di tahun 1990, udang di Pasena yang ditujukan untuk ekspor mampu menyumbang devisa sebesar 3 juta dolar Amerika. Kemudian, pada tahun 1991 naik menjadi 10 juta dolar. Dan setahun kemudian kembali naik menjadi 30 juta dolar. Puncaknya, pada tahun 1995 hingga 1998, di Pasena mampu menyumbangkan devisa negara sebanyak 167 juta dolar Amerika Serikat. Namun, krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ikut memengaruhi aktivitas tambak udang di Pasena. Awalnya, di Pasena menerapkan sistem tambak inti rakyat yang dikelola oleh PT Di Pasena Citra Darmaja. Kemudian, pada tahun 2007, Di Pasena menjadi milik konsorsium Neptune yang membentuk PT Aruna Wijaya Sakti untuk mengelola Di Pasena. Melalui perjuangan selama puluhan tahun, akhirnya petambak tidak lagi menjalankan sistem tambak inti rakyat dan mampu mengelola tambak secara mandiri. Kemudian, sejak tahun 2018, secara bertahap, semua petambak telah menerima sertifikat hak milik bagi lahan-lahan tambak mereka. Pemerintah pun mengambil alih penyediaan infrastruktur di wilayah Di Pasena melalui penyediaan aliran listrik serta layanan internet. Perbaikan akses jalan menuju Di Pasena pun mulai dilakukan, meski hingga saat ini semua pembangunan masih jauh dari kata selesai. Terdapat empat kecamatan yang memiliki blank spot dan 10 kampung yang ada blank spotnya. Adapun kecamatan-kecamatan yang blank spotnya yaitu Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kecamatan Meraksa Aji, dan Kecamatan Rawapitu. Ya, jadi sejak bergulirnya kemandirian petambak dan peran-peran pemerintah juga menggantikan peran-peran perusahaan, di mana hak-hak dasar petambak itu bisa dipenuhi oleh pemerintah, dari jalan, dari listrik, juga perkembangan informasi komunikasi, internet tentunya, dan itu juga sangat membantu dan terasa juga. Kalau tidak salah dari 2007 ya, sudah ada 1-2 provider gitu yang bergerak di sini gitu waktu itu. Meski telah mandiri, kondisi petambak udang saat ini belum sejahtera. Selama 2 tahun terakhir, udang yang mereka kembang biakkan terserang penyakit nekrosis hiptopankreas akut atau AHPND yang bisa menyebabkan udang mati tiba-tiba dan menurunkan jumlah panen. Harga jual udang pun tengah menurun, padahal ongkos produksi terutama harga pakan sedang naik. Kalau untuk harga jual sekarang di 59.000 Mas, untuk biaya produksi itu
Di 38.000 Mas per 1 kilo ya. per 1 kilo. Iya. Iya, itu pun dibilang untung sedikit. Cuman kami kan terkendala beberapa tahun kebelakangan ini setelah adanya pandemi AHPND itu memang sangat sulit sekali Mas. Bahkan untuk presentasi sendiri di Dipasena, wilayah Dipasena, pertambakan Dipasena ini presentasinya jauh di bawah 10% Pak. Apanya yang dijawab? Presentasi yang bagus panennya. Yang panennya bagus. Iya. Sama halnya dengan desa-desa lain di seluruh tanah air, Kecamatan Rawajitu Timur yang terdiri dari 8 desa juga membentuk badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma. Awalnya, sejak 2016, BUMDes di Dipasena berbentuk perseroan terbatas dengan nama Bumakam Setiga Sukses Bersama yang fokus pada bidang usaha pertambakan udang. Kemudian, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDesma berganti nama menjadi Berkah Dipasena yang fokus pada penyediaan layanan internet bagi masyarakat bekerja sama dengan Bakti Kominfo. Yang pertama memang masih sangat membutuhkan ya. Kami termasuk wilayah-wilayah terluar yang sangat kesulitan tentang akses internet. Adanya BUMDesma ini, internet yang kami bawa masuk ke dalam cukup sangat membantu buat masyarakat. Karena kalau mengandalkan jaringan seluler yang ada luar biasa susahnya. Jadi bilang kami di pinggiran, di pelosok yang dekat dengan pinggir laut, sinyal internet itu susah sekali. Sementara kebutuhan internetnya sudah cukup besar di sini. Di 2021 itu kami mulai settle, mulai jalan dengan lancar di Desember akhir ya 2021, mulai berprogres di Januari 2022. Hingga hari ini kita sudah ada sekitar 100 pelanggan lebih yang menikmati internet di desa-desa ini dengan penggunaan yang macam-macam ya, variatifnya. Sampai hari ini usaha ini masih berjalan, masih on progress, hanya saja ada sedikit kendala terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini terjadi di Dipasena. Penyediaan layanan internet nirkabel sangat dibutuhkan di Pasena, bukan hanya bagi para petambak, namun juga bagi siswa, guru, serta masyarakat yang mendapatkan penghasilan dengan mengandalkan jaringan internet. Kalau nggak ada internet kita nggak bisa nyari informasi apa-apa gitu yang terkini gitu, nggak bisa nyari gitu. Ya, kita ketinggalan zaman gitu kan. Matahari bersinar cerah di Dipasena. Begitu pula raut wajah murid-murid di Sekolah Dasar Negeri 1 Bumi Dipasena Jaya serta Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satap Rawajitu Timur. Hari ini mereka berkumpul untuk olahraga bersama, menggerakkan tangan dan kaki agar tetap semangat menjalani hari. Momen bersama ini digelar usai siswa-siswi kelas 5 SD serta kelas 8 SMP mengadakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK 2023. Bagi sekolah, keberadaan jaringan internet yang dikelola oleh BUMDesa bersama Berkah Dipasena amat sangat penting, terutama dalam asesmen nasional serta pemenuhan berbagai kewajiban guru. Penggunaan untuk guru-guru, kemudian untuk anak juga. Jadi kami pasang wifi, pakai internet itu. Selain itu juga yang sangat penting itu kami juga memanfaatkan untuk asesmen nasional atau ANBK. Sudah berlangsung, sudah 3 tahun ini, 3 kali ini. Dan alhamdulillah dengan adanya fasilitas internet
kita menggunakan wifi yang dari tower yang sudah ada di sini, di kampung kami ini, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lancar, ya tidak ada halangan, mudah kami mengaksesnya, sehingga kami istilahnya terbantu sekali lah dalam pemanfaatan internet dengan menara apa namanya Pak, menara BTS ini ya. Para siswa yang menjadi masa depan Bumi Dipasena sangat mengharapkan kemudahan dalam mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia melalui internet. Meski mayoritas waktu masih dipenuhi dengan melihat media sosial, mereka paham bahwa internet adalah sarana yang penting untuk belajar dan mendapatkan ilmu sesuai dengan cita-cita mereka. Sangat penting sekali untuk saat ada pembelajaran yang kurang mengerti dari guru bisa nyari di internet. Bisa nyari informasi juga. Harapannya sih bisa supaya bisa lebih itu ya. Lebih apa ya namanya? Lebih simpel aja. Misalnya kalau nyari kayak soal-soal gitu nggak usah harus buka-buka Google lagi. Kadang 40% belajar, 60%-nya main sosmed. Iya. Jujur ya? Iya, jujur. Oke. Nah, seberapa penting sih internet buat Penting banget sih bagi kehidupan saya itu kayak internet. Kalau nggak ada internet kita nggak bisa nyari informasi apa-apa gitu yang terkini gitu, nggak bisa nyari gitu. Jadi kita ketinggalan zaman gitu kan. Nah, terus tentang cita-citanya jadi apa? Cita-cita jadi polwan. Oh, polwan. Ya. Suka lihat informasi-informasi. Iya, tentang suka polwan. ngeliat cara menjadi polwan gitu. Terus tata cara menjadi polwan tuh syarat-syaratnya gitu. Pada berenang guys. Ini guys. Dipasena juga memiliki para kreator konten yang menceritakan keseharian mereka saat memancing ikan, panen udang, atau cerita saat buaya rawa muncul. Salah satunya adalah Aldiansyah yang sudah sejak pandemi COVID-19 mendokumentasikan kegiatan di Nusa Tenggara Timur serta mengunggahnya ke dalam akun YouTube miliknya. Tahun 2023, Aldi yang berusia 25 tahun pindah ke Dipasena dan semakin sering membuat konten yang bisa dimonetisasi. Pindah ke sini 2021 kalau nggak salah, 2021. Terus pertama di Waikanan kan, di Waikanan agak susah kita berhenti. Jadi akun YouTube itu pernah berhenti 2 tahun. Nah setelah pindah ke sini, lihat kondisi di sekitar sini kan banyak sungai, kanal-kanal kan. Jadi kita mancing ikan, mau ngapa-ngapain enak, jadi kita bisa nerusin lagi. Ini udah hampir monetisasi lumayan lah. Nah, kendalanya apa sih kalau YouTuber tuh lebih ke kontennya atau mungkin? Sebenarnya bukan ke konten ya. Kalau konten itu enak kita nyarinya, tapi kalau koneksi internet istilahnya, internetnya itu belum mencukupi di daerah sini. Jadi harapan saya ya kalau internetnya bagus, jadi enak kita. Nah, nggak pernah diongkos. Jadi kita yang YouTuber belum gajian kayak gini, jadi enak gitu loh. Biasanya butuhnya berapa sih kecepatannya kalau buat upload tuh? Kalau upload itu idealnya ya 20 MB udah cukup ya. Maksudnya kayak yang kalau di luar-luar kan wifi itu kan udah 20 MB ke atas kan. Kalau kita 20 MB aja udah cukup sebenarnya. Keberadaan jaringan internet yang mumpuni juga dapat membantu petambak dalam mengoptimalkan hasil tambak udang. Mereka berharap internet di Dipasena bisa dimanfaatkan untuk pelatihan berbagai aplikasi yang mampu menggenjot produksi tambak udang serta mampu menghubungkan petambak dengan pembeli secara langsung. Lebih ini Mas ya, bisa mengharapkan untuk dari dukungan pemerintah untuk gimana caranya bisa kami ini mendapatkan jaringan yang bagus secara merata, terus juga mendapatkan pelatihan-pelatihan biar tidak kami konsumtif untuk menggunakan internet, bahkan bisa untuk memanfaatkan internet itu lebih baik. Mungkin kalau untuk di sisi petambaknya, bisalah kami menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis jaringan untuk menunjang budidaya tambak seperti itu. Harapan kami menggunakan IoT ya, seperti itu. Harapan awal dan mimpi besar kami pertama ketika adanya internet ini bisa mendorong roda ekonomi masyarakat. Hari ini mungkin yang bisa kami lakukan baru sebatas memberikan edukasi ke masyarakat tentang kurang lebihnya bagaimana cari uang lewat internet dengan mengupload konten dan lain-lain ya.
Beberapa mimpi besar lainnya masih terhambat bisa dibilang karena keterbatasan kami. Ada salah satunya kami coba membantu masyarakat dengan internet opting, IoT. Di beberapa pertemuan kami sudah lakukan konsolidasi dan coba untuk mencari rekanan-rekanan seperti startup di Indonesia yang hari ini sudah berjalan. Kemudian ada universitas-universitas, ada Universitas Lampung yang kami coba untuk mintai bantuan ya terkait dengan sensor parameter kualitas air di tambak udang, kemudian hal-hal lain lah yang nantinya berkenaan dengan budidaya udang, karena 100% bisa dibilang usaha masyarakat di Bumi Dipasena ini adalah budidaya udang. Dengan keberadaan listrik dan internet, kehidupan masyarakat di Pasena pun tetap menyala hingga malam hari. Untuk mengambil uang, masyarakat bisa mengunjungi warung-warung kelontong yang menyediakan jasa tarik tunai berbasis jaringan internet. Orang-orang luar kan mikirnya di pedalaman kayak gini internet kurang, internet kecil cukup, tapi kita memang butuhnya nggak segitu gitu loh. Kita butuhnya gede. Dalam setiap proses panen udang di Dipasena, selalu tampak kebersamaan dan terselip pancaran kebahagiaan di raut wajah para petambak. Bahkan, sekawanan burung ikut dalam pesta pora menyantap ikan-ikan kecil yang tersisa dalam kolam. Pagi itu, dari 2 tambak yang dipanen menghasilkan 1.490 kg udang siap kemas. Dalam waktu singkat, udang-udang tersebut kemudian dibersihkan, disortir, kemudian dimasukkan ke dalam wadah besar yang sudah diberi parutan es. Udang tersebut kemudian diangkut oleh perahu mesin menyusuri rawa menuju ke lokasi pengemasan udang sebelum diangkut menuju pasar atau pabrik pengolahan udang. Kebersamaan dan gotong royong itu pula yang menjadi urat nadi dalam pengelolaan BUMDesma Berkah Dipasena. Mulai dari penyertaan modal, pembangunan menara, hingga sistem bagi hasil dari setiap keuntungan usaha. Gotong royong dan kebersamaan itu jadi prinsip dasar kami dari awal pendirian BUMDes ya. Pernah kami melakukan RUPS, kemudian RUPS ini dikabarkan di media bahwa kami adalah 1 dari 5 BUM desa bersama yang ada di Kabupaten Tulang Bawang yang alhamdulillah sampai hari ini masih eksis dan survive. Dan satu-satunya juga BUM desa bersama di Kabupaten Tulang Bawang ini yang punya idealisme tidak mau memanfaatkan uang dari perbankan atau tidak mau menggunakan layanan bank. Dalam hal ini maksudnya pinjaman dari bank ya, utang. Mimpi besar BUMDesma Berkah Dipasena berikutnya adalah mampu menyebarkan internet berbasis fiber optik, terutama bagi lokasi-lokasi yang masih menjadi blank spot atau titik kosong jaringan internet. Untuk mewujudkan hal tersebut, mereka membutuhkan bantuan pemerintah pusat dan pihak swasta agar internet dapat menjangkau semua masyarakat. Kendala kami karena fiber to home ini cukup besar investasinya, jadi pelan-pelan, sangat pelan sekali bahkan untuk menjalankannya. Harapannya sekiranya bisa,
pemerintah membantu. Kalau kita bayangkan bagaimana pemerataan internet yang diinginkan oleh negara ini, meluncurkan satelit, bekerja sama dengan pihak luar dan lain-lain. Karena kami berpikir sederhana saja. Kalau negara mau bantu kami, tidak usah muluk-muluk bikin hal-hal yang besar ya. Cukup kirimkan kami sekian kilometer kabel fiber optik saja, yang sifatnya drop core itu murah sekali harganya, per meternya hanya Rp700. Itu saya yakin satu kecamatan bisa rata ini internetnya. Dan itu sangat mudah sekali, tidak usah dipikirin siapa yang harus masang, siapa yang tiangnya di mana, itu masyarakat bantu kami. Ada beberapa kali kami melakukan pemasangan di beberapa wilayah, itu yang bantu penarikan kabel, pemasangan kabel, dan instalasinya itu luar biasa, masyarakat antusiasnya. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga mengamini hal tersebut. Saat ini, dari 15 kecamatan, 147 kampung dan 4 kelurahan, masih ada 4 kecamatan dan 10 kampung yang berstatus blank spot, sehingga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Harapan kami Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan prioritas pada program bakti, dan kami telah bersurat ke Kementerian Kominfo melalui Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informasi untuk penambahan dan pembangunan BTS di daerah-daerah yang blank spot. Masyarakat juga memiliki asa dan harapan yang sama. Dipasena harus menjadi wilayah prioritas pembangunan tol udara setempat. Harapannya semula kan kami biasanya terkendala kadang sinyal kurang bagus. Dengan adanya ini kan sekarang udah terbantu. Harapannya tetap ditingkatkan terus karena penggunaannya juga semakin banyak kami gitu. Seperti ANBK ini kami juga menambah istilahnya apa ya? Menambah kekuatan ya dari internet itu. Jadi harapan kami tetap sinyal itu diusahakan stabil tetap sehingga kami mudah memanfaatkannya. Ya harapan untuk buat di sini ya, itu internetnya dipercepat lagi lah. Karena orang-orang luar kan mikirnya di pedalaman kayak gini internet kurang, internet kecil cukup, tapi kita memang butuhnya nggak segitu gitu loh. Kita butuhnya gede. Terutama untuk upload. Untuk upload itulah yang kita susah. Orang luar taunya kan kita cuman download, nonton gitu aja. Tambak udang masih akan menjadi bisnis inti bagi Dipasena. Namun, jaringan internet akan banyak membantu masyarakat untuk mendapatkan nilai tambah dari bisnis tambak tersebut dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan sistem budidaya terbaru. Masa depan Dipasena akan sangat bergantung dari sejauh mana pemerintah memanfaatkan sumber daya manusia dan membangun infrastruktur di masa mendatang. Iya, Dipasena itu adalah sebuah pertambakan terluas. Ya, saya pikir pemerintah maksimalkan saja ini. Tambaknya ada, petambaknya ada, infrastrukturnya sudah ada, ya, lingkungan juga sudah ada, sekolah-sekolah sudah ada. Jadi kenapa tidak dimaksimalkan aja, bantu mereka sehingga produksi udang nasional tuh bisa seperti dulu lagi gitu. Itu harapan kita terhadap pemerintah khususnya untuk ekonomi Dipasena. Ya, jadi ada kemungkinan bisa kita meningkatkan produksi ini sampai 200-300 ton per hari. Ya, kalau seandainya pemerintah bisa bantu untuk memperbaiki infrastruktur budidaya termasuk juga permodalan gitu, ke depannya. Jadi ekonomi khususnya udang itu ada di Dipasena. Kalau seandainya kita bersama-sama khususnya pemerintah bisa melihat ini sebuah peluang untuk produksi ke depan yang lebih baik.